Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu, salam sehat untuk Anda semua. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita bersama akan belajar bagaimana cara merealisasikan setor kembali kita sehingga sesuai dengan realisasi yang ada. Nah, bagaimana caranya? Nah, baik, seperti biasa Bapak Ibu siapkan dulu materi kita. Materinya yaitu rincian pembelanjaan tahap 1 TW1 tahun anggaran 2022. Ini bukan tahun ajaran ya, tahun anggaran ya, tahun anggaran 2002 ya. Ini tahun anggaran 2002. Nah, di sini setoran TW2, TW1 tahun anggaran 2022. Nah, kenapa? Dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk setor kembali TW1 di aplikasi SIPKS Kota Surabaya ini baru bisa distorkan pada TW ini ya, TW2 atau semester 2 ini. Nah, oke. Silakan setelah Bapak Ibu punya materinya, di sini langkah yang pertama sebelum melakukan entry store kembali yaitu sudahkah Bapak Ibu merealisasikan anggaran Bobdanya ya. Silakan cek di menu kegiatan murni lalu masuk di daftar realisasi ya. Silakan klik. Nah, di sini Bapak Ibu cek apakah sudah sesuai dengan realisasi Bapak Ibu. Nah, langkah yang kedua setelah ini sudah selesai, silakan tutup register penutupan kasnya sampai bulan Juni ya. Ingat, ini untuk Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan sampai bulan Juni ya. Untuk bulan Juli, bagi yang direalisasikan bulan Juli, silakan konfirmasi atau komunikasikan ke penyelia masing-masing, dikarenakan nanti dampaknya akan berbeda dengan yang akan saya sampaikan ini, takutnya miskomunikasi gitu ya. Silakan difahami dan diperhatikan baik-baik. Lalu yang kedua, selanjutnya yang ketiga, kalau sudah tutup register ya, silakan Bapak Ibu masuk di laporan realisasi register buku pembantu kas ya. Nah, di sini kita cek per TW, per akhir TW ya. Kita lihat di bulan Maret ya, kita tampilnya. Nah, sisa pada bulan Maret TW1 yaitu Rp72. Ini seperti saya, Rp72 sudah sesuai. Lalu yang kedua yaitu di bulan Juli. Nah, kita tampil. Nah, sekarang adalah bulan Agustus ya. Ingat, ini kita lihat bulan Agustus ya, bulan Agustus. Nah, sehingga nampak samar-samar suara perlombaan ya. Nah, oke, sampai bulan Agustus kita lihat. Nah, di sini bulan Agustus itu kas kita masih 3514 350. Oke. Ya. Ini ya, 3514 350. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, kalau sudah dirasa sudah benar 3514 350 yaitu ini ya, TW1 ya, 315 350. Seharusnya TW2 saya itu mengembalikannya 354 278. Berhubung ada tambahan tahun anggaran TW1 tahun anggaran 2002 yaitu Rp72, sehingga menambah jumlah menjadi 3514 350. Oke. Ini kenapa kok banyak sekali ya, kan sesuai dengan yang kita ketahui bahwasanya MBR kita menyesuaikan ya, menyesuaikan ada beberapa yang tidak bisa kita realisasikan karena keadaan yang ada ya. Sehingga harusnya MBR saya itu 8 juta, dikarenakan kelas 9 kemarin keluar, totalnya menjadi hanya 4 orang saja, 3 orangnya hilang ya, karena 3 orang saja, sehingga totalnya menjadi 3 jutaan, sisa 3 juta ya.
ditambah dengan penyesuaian anggaran 11% sesuai dengan peraturan perpajakan ya, sehingga kita menyesuaikan anggaran ya, sehingga tidak sampai anggaran realitas anggaran yang awal ya gitu. Kemudian BHP sisa 24772 dan anggaran gaji 0. Nah, sehingga totalnya ini. Oke, kalau sudah sesuai, bagi Bapak Ibu kalau sudah sesuai ya, apabila di sini sudah sesuai, sudah beres, berarti sudah balance. Tapi kalau belum balance atau belum sesuai, silakan lihat di entry buku pembantu pajak dengan periodenya dimulai Januari tanggal 1 sampai dengan Agustus tanggal 31. Kita tampilkan di sini apakah sudah terbayar semua pajaknya ya, tanggal pajaknya, terus kemudian billingnya, kode billingnya ya. Silakan disesuaikan dulu. Apabila sudah sesuai ya, apabila di sini belum diisi, maka silakan isikan kapan mulai tanggal bayar pajaknya dan billingnya. Nah, maka lalu dicek kembali kalau sudah di sini sudah diisi, lalu direalisasinya buku pembantu kas dicek lagi sampai bulan Agustus contohnya ya. Apakah sudah sesuai? Nah, kalau belum sesuai, kemungkinan ada beberapa barang yang pembeliannya tidak sesuai. Oke? Nah, selanjutnya kalau langkahnya sudah sampai sini, kita langsung ke entry store kembali. Oke, entry store kembali sini kita tambah. Nah, ingat ya, ingat baik-baik langkah saya ini Bapak Ibu, biar tidak hapus buka ya gitu ya. Kita tampil, lalu kita sisa penggunaan, kita pilih sisa penggunaan. Nah, di sini kita pilih TW1 dulu ya. Nah, TW1 72, lalu nomor surat ya, nomor suratnya 003, sesuaikan dengan keadaan nomor surat Bapak Ibu ya. STR TW1 BPD 2022. Ini nomor surat yang milik saya ya. Lalu di sini saya masukkan yang ini 72. Kenapa? Karena saya pengambilannya sesuai dengan penerimaan, yaitu sesuai dengan penerimaan, sehingga setor saya harus sesuai dengan kasnya. Tapi apabila Bapak Ibu ada pengambilannya yang mungkin tidak sesuai dengan penerimaan, ada sisa 10.000 atau sisa Rp2 di buku rekening gironya, maka silakan disesuaikan. Contoh ini 70 itu saya secara kas, sedangkan Rp2 itu sisa di buku gironya. Maka seperti ini penulisannya, bukan 72 terus ini 2 ya, bukan, tapi seperti ini penulisannya ya. Berhubung saya sudah sesuai, maka saya klik sini 72. Oke, kemudian simpan. Nah, lalu setelah itu ingat strukturnya ya, biar nanti Bapak Ibu tidak salah hapus gitu ya. Lalu yang kedua yaitu sisa penggunaan TW2. Nah, di sini sudah sesuai 278 ya. Ini ya 278 3514 278. Nah, ini saya masukkan, saya copy saja di buku pembantu kas, sisa store kembali secara tunai ya, karena sesuai dengan penerimaan saya. Tinggal rubah nomor surat saya 4, di sini TW2. Sesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu aja. Untuk mempermudah saya saat ini ya, ini penulisan ya, untuk mempermudah saya. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, sudah ada 2 ya, TW1 dan TW1 dan triwulan 2. Oke. Kalau sudah, jangan langsung generate ya, jangan di-generate dulu. Kita masukkan tanggalnya. Di sini tanggal 19 ya, 19. Di sini Bapak Ibu bisa coba-coba dulu ya, tapi jangan di-generate ya. Kita lihat tanggal 19. Nah, kita masukkan 19. Di sini juga 19, kita simpan tanggalnya. Nah, tapi jangan di-generate dulu Bu ya, jangan di-generate dulu. Kita lihat dulu laporan realisasi buku pembantu kas kita bulan Agustus, karena kita mengembalikannya di bulan Agustus. Oke, kita tampil. Nah, kalau di sini sudah sesuai 0, berarti kita sudah benar
ya, sehingga nggak perlu lagi kita bingung, wah kok salah. Nah, ini kalau belum digenret, sehingga kita hanya mencari tahu sudah senolkah atau sudah sesuaikah realisasi kita untuk store kembalinya ya. Karena di sini kan bulan Agustus, ini saya pilih bulan Agustus bukan bulan Juli atau Juni ya. Karena kita pengembaliannya di bulan Agustus, sehingga totalnya 0 di bulan Agustus, seperti itu ya. Nah, kalau sudah sesuai baru Bapak Ibu bisa digenerate. Tapi ingat, ini harus 1 kali 24 jam. Kalau Bapak Ibu dirasa hari Senin aja lebih leluasa ya kan, waktunya lebih banyak. Untuk Jumat kan biasanya bank tutup ya, Bank Jatim gitu. Nah, mungkin ini bisa dihapus dulu, jangan dibiarkan seperti ini ya, karena nanti pada saat Bapak Ibu menyimpan seperti ini dan digenerate-nya pada saat hari Senin, itu kayak kasus kemarin ternyata masuknya di tanggal 19 bukan hari Seninnya gitu ya. Itu beberapa kasus sih, mungkin nggak semuanya atau bagaimana. Nah, kita cek, karena saya mau mengembalikannya hari ini, saya generate dulu ya. Saya generate, saya tunggu. Nah, ini sudah muncul, lalu ya, karena sudah sesuai, saya generate lagi yang triwulan 1. Nah, di sini hapusnya akan nonaktif atau enable ya, tidak aktif lagi. Nah, sehingga tidak bisa kalau sudah di generate. Lalu kita kalau sudah seperti ini silakan cetak. Nah, ini dicetak lalu dikirim ke bank ya. Ini yang kan ada 2 di sini, 1 2 ya. Lalu silakan langsung bayarkan ke banknya sesuai dengan jumlah ini. Nah, kalau sudah semuanya sudah sesuai, laporan donasi buku pembantu kas bulan Agustus sudah sesuai, nah seperti ini, maka Bapak Ibu sudah beres, tinggal upload berkas BPD-nya ya. Di berkas BPD ini nanti nah ini ya, diupload surat pernyataan telah menerima hibah, view terkini. Nah itu ya, nanti mungkin pada saat hari lain ya kita bahas ini. Kalau Bapak Ibu sudah dirasa sudah mampu, monggo silakan. Yang penting kita store kembali aja, sudah sesuai, sudah alhamdulillah ya, puji Tuhan gitu ya. Ya alhamdulillahirabbil alamin ya, kalau sudah berarti sudah beres langkahnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya atau kekhilafan dalam lisan yang saya ucapkan ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.